Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Matohara SPD Olahraga. Walaupun bagaimanapun kita tetap semangat untuk menyampaikan kepada anak-anak khususnya siswa-siswi kelas 5 SD 7 Brambang. Pada kali ini kita akan berjumpa dengan saya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan yang mana masih kondisi saat ini masih kondisi pandemi. Yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan imunitas yang kuat kepada kita. Dan kita semua tetap sehat. Kita lanjut. Pada pertemuan kali ini, latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran. Anak-anak perlu ketahui, ya, kita dan mengenal tubuh kita. Kita sangat menakjubkan, tubuh kita sangat menakjubkan. Salah satu organ tubuh yang menakjubkan ialah jantung. Karena jantung ini bekerja 24 jam sehari sepanjang hidup. 24 jam sehari sepanjang hidup. Salah satu bentuk kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Organ tubuh ini bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Kita ibaratkan, anak-anak ibaratkan mesin. Kondisi organ tubuh kita perlu dijaga. Bagaimana caranya? Nah, kemudian nantinya ada gambar, ya, diamati gambar nanti. Kita melihat beberapa anak sedang berlatih lari yang di atas tadi, ya, gambar di atas tadi. Lari cepat, sprint. Aktivitas ini dapat dilakukan di lintasan lari atau di tanah lapangan. Kebetulan anak-anak perhatikan lapangan kita cukup luas untuk lari, baik lari jogging maupun lari cepat, ya, jarak pendek. Bisa kita bikin lintasan, bisa juga anak-anak bikin lintasan, bisa juga tidak. Kemudian lari cepat pastinya dilakukan dengan kecepatan tinggi dalam jarak pendek. Dilakukan dengan teratur. Lari cepat dapat meningkatkan daya tahan jantung. Dan dengan lari cepat, anak-anak juga dapat meningkatkan kecepatan gerak tubuh. Itu termasuk olahraga. Ini adalah olahraga yang paling murah, ya. Kemudian manfaatnya paling besar bagi tubuh anak-anak sekalian, bagi tubuh kita semua. Kita lanjut. Ini mengapa daya tahan jantung harus ditingkatkan? Daya tahan jantung mempengaruhi kebugaran jasmani. Kemudian selain dari lari cepat, ada sajakah jenis latihan dapat meningkatkan jantung, meningkat kebugaran jasmani? Kamu dapat menemukan jawabannya mempelajari materi berikut. Itu skala, ya, latihan daya jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Meliputi daya jantung itu dibagi ada berapa? Ada 2, pengaruh faktor, manfaat menjaganya. Kemudian latihan peningkatan daya tahan jantung. Nah, itu pengaruh faktor. Bisa juga faktor umur, jenis kelamin, keturunan, latihan dan aktivitas fisik.
manfaat daya tahan jantung, kemudian menjaganya, mengurangi bahaya gangguan jantung. Nah, jangan sering tidur terlalu malam, ya, menjaga tekanan, tetap normal, aktivitas dalam waktu lama, mengurangi bahaya jantung. Kemudian latihan peningkatan daya tahan jantung meliputi dari bisa anak-anak lari, memindahkan bola, bersepeda, latihan internal, lompat tali, permainan reaksi. Itu yang akan kita bahas kali ini. Kita lanjut. Itu ya, ada berapa itu kata kunci. Ya, nantinya kalian anak-anak bisa menjelaskan tujuan pembelajaran. Ada beberapa bahasan agar supaya kalian mampu menjelaskan, ya. Kemudian mendeskripsikan ada berapa itu. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6 mendeskripsikan, ya. Ada yang bolak-balik, nanti lompat tali, menggiring lari mengelilingi lapangan, kemudian ada interval, kemudian permainan reaksi. Aku pengukuran kebugaran jasmani, aktivitas fisik, mempraktikkan latihan bola balik dalam jarak 5 sampai 8 meter sebanyak 8 kali. Mempraktikkan, ya. Mulai 8, 9, 10, 11, 12 mempraktikkan, ya. Lompat tali secara berkelompok, kemudian anak-anak mengelilingi lapangan jogging secara bersamaan, latihan interval, disiplin, kemudian mempraktikkan reaksi secara sportivitas. Kita lanjut. Aktivitas lari dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Apakah itu kebugaran jasmani? Anak-anak perlu paham, pelajari, kemudian baca. Kebugaran jasmani dapat diartikan kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Kebugaran jasmani menjadi faktor penentu peningkatan peningkatan kesehatan seseorang, unsur kebugaran. Unsur kebugaran jasmani dari atas kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan ledak, reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Kemudian kita anak-anak sekalian perhatikan pembelajaran ini akan membahas mengenai daya tahan jantung pembelajaran, dan juga anak-anak perhatikan membahas berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan daya tahan jantung. Melalui pembahasan kebugaran daya tahan jantung, anak-anak perhatikan, anak-anak bisa lihat, perhatikan, bisa mendengar, ya, walaupun sederhana saya jelaskan. Kebugaran jasmani sangat dipengaruhi daya tahan jantung pada sub pelajaran ini. Jadi anak-anak akan membahas, kita ya akan membahas daya tahan jantung, apa yang dimaksud dengan daya tahan jantung sebelum membahas lebih dalam. Mari lakukan kegiatan ini. Ya. Jadi kalian bisa merasakan detak jantung yang biasa sering kita praktekkan, anak-anak coba, dan Pak Guru juga coba pada waktu hari Senin, hari Sabtu, pada waktu kita senam kesegaran jasmani, ada senam jantung sehat, ya. Di situ sebelum kita melakukan gerakan,
senam, ada senam pemanasan. Itu kita hitung dulu ya, tangan kanan juga di bagian dalam searah ibu jari. Nah, kemudian dibalikan telapak tangan kirimu, kemudian tempelkan ibu jari tangan kananmu. Jadi itu sebelum kita memulai suatu kegiatan olahraga atau senam pemanasan, kita hitung dulu. Kemudian kita melakukan gerakan pemanasan, baik itu senam pemanasan maupun lari, kemudian ada beberapa gerakan lari atau senam. Kemudian kamu cek lagi, anak-anak cek lagi denyut nadi yang ada sesuai dengan perintah. Tempelkan ibu jari di tangan kananmu pada pergelangan tangan kiri setelah melakukan kegiatan pemanasan. Ya. Kita lanjut. Anak-anak ketahui dari kegiatan di atas. Anak-anak mengetahui dan merasakan detak jantung seperti organ tubuh lainnya. Kondisi jantung perlu dijaga. Apa yang dimaksud daya tahan jantung? Cermati ilustrasi berikut ini. Setiap pagi Pak Yadi berlari mengelilingi kompleks perumahan. Ia juga mengonsumsi makanan sehat dan cukup beristirahat. Dengan membiasakan pola hidup sehat, Pak Yadi memiliki daya tahan jantung yang kuat. Hasilnya, ia tidak mudah lelah saat melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian anak-anak simpulkan apa yang dapat anak-anak simpulkan dari ilustrasi di atas. Di atas, diskusikan bersama teman-teman. Kemudian komunikasikan kepada teman dan guru saya. Jadi kalian harus anak-anak berkomunikasi dengan saya selaku guru ini jasmani dan olahraga kesehatan. Kemudian kita menginjak ke berikutnya, faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Apa yang dimaksud daya tahan jantung? Jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap kuat. Apa faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung? Daya tahan jantung mempengaruhi beberapa faktor. Umur atau usia, jenis kelamin, keturunan, latihan, dan fisik. Kita lanjut. Ini ada gambar ya. Nanti dijelaskan ada gambar. Lihat gambar 5.2 ada 5.3. Di sini anak-anak perhatikan penjelasannya. Kedua gambar tersebut menunjukkan ada anak sedang belajar. Kemudian diperhatikan tadi 5.2. Menunjukkan seorang anak tertidur saat belajar. Kemudian 5.3 tampak seorang anak memiliki semangat tinggi belajar. Perbedaan cara belajar kedua anak tersebut dipengaruhi oleh kondisi daya tahan jantung. Anak dengan daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung yang memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas. Apa manfaat lain menjaga daya tahan jantung? Berapa manfaat menjaga daya tahan jantung, yaitu anak-anak perhatikan. 1. Mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Kemudian menjaga tekanan darah tetap normal, mengatur kadar lemak dan darah,
mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama serta mengurangi risiko jatuh. Anak-anak telah mempelajari pentingnya menjaga daya jantung. Peningkatan daya tahan jantung dapat diperoleh dengan latihan yang tekun dan disiplin. Anak-anak dapat melatih daya tahan jantung bersama teman. Berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung akan anak-anak pelajari pada sub pelajaran berikut ini. Mencatat frekuensi tadi sudah dijelaskan, mencatat frekuensi tadi ya. Ya bersama temanmu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pilihlah anak-anak pilih pasanganmu misalnya siswa A dan siswa B. Siswa A bertugas menghitung denyut nadi siswa B, sebaliknya siswa B menghitung denyut nadi siswa A. Sesi pertama siswa A mencatat denyut nadi siswa B selama 60 detik. Siswa A merasakan denyut nadi siswa B dengan memegang pergelangan tangan kirinya. Sudah dijelaskan di awal tadi, anak-anak perhatikan. Kemudian sesi ketiga ke nomor 3, sesi kedua siswa A bergantian ya menancapkan menancapkan bendera terletak 100 meter dari posisi semula. Siswa B berlari mengambil bendera tersebut dengan cepat. Siswa A mencatat. Kemudian setelah siswa A melakukan hal itu, siswa B melakukan hal gerakan memindahkan bendera. Kemudian siswa A mencatat jumlah denyut nadi siswa B usai berlari saat mengambil bendera tersebut. Kemudian kalian bandingkan sebelum kita melaksanakan anak-anak melakukan gerakan suatu olahraga, salah satunya berlari, sebelum dan sesudahnya itu pasti ada perbedaan. Bandingkan jumlah denyut nadi siswa B sebelum berlari dengan denyut nadi sesudah berlari. Lakukan aktivitas ini untuk teman-teman dan pasangan secara bergantian. Ya, kembangkan sikap saling kerjasama, menghormati tanggung jawab dan disiplin dalam aktivitas ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan, bertanyalah kepada guru. Saya itu termasuk guru PJK ya, tanyakan kepada saya. Kita lanjut. Latihan meningkatkan daya tahan. Itu. Setiap orang dapat meningkatkan daya tahan jantung melalui berbagai latihan. Gimana latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung? Latihan untuk meningkatkan daya jantung, tahan jantung dan paru-paru. Yaitu latihan di alam terbuka dan interval training. Fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Interval training dan latihan daya tahan selingi dengan istirahat yang berubah. Selanjutnya anak-anak diajak membahas untuk latihan peningkatan daya tahan jantung. Ayo kita lakukan kegiatan berikut. Mari kita cari informasi. Ayo anak-anak mencari informasi. Bersama teman, carilah informasi mengenai penyebab penyakit jantung. Kamu dapat mencari informasi melalui buku bacaan. Sekarang di perpustakaan banyak buku. Ada buku penjas, baik yang KTSP, K13, dan mungkin yang terbaru juga ini ada. Kemudian majalah ya, atau internet di Google atau di YouTube. Carilah materi-materi olahraga selain dari punya
Bapak banyak juga yang teman-teman Bapak, teman PJOK di Nusantara ini banyak ya. Ya bisa dipelajari, bisa studi banding agar supaya kita bisa meringkas di buku catatan. Kemudian anak-anak kemukakan informasi yang kamu peroleh dalam diskusi. Lakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Ini latihan pertama, hari memindahkan bola. Boleh memindahkan bola, ya, boleh memindahkan batu. Kita ukur, kita hitung batunya ada, pakai batu 5, ya. Nah, bisa juga 10, 8, jadi itu ya. Diperhatikan gambarnya, ya, 4, 5, ya, memindahkan daya jantung, jadi lari, memindahkan batu, ya, nanti kita praktek. Kemudian ini ya penjelasannya, anak-anak berlari dengan jarak kira 5-8 meter. Anak-anak bisa melakukan secara bolak-balik selama 8 kali dengan cepat. Lakukan secara berkelompok dan kamu rasakan setelah berlari memindahkan bola, bandingkan dengan yang dirasakan teman. Mengkomunikasikan kepada guru, khusus guru PJOK. Latihan bolak-balik juga dapat dilakukan dengan berlari memindahkan bola, memindahkan batu, memindahkan bendera, banyak ya, bisa kita pakai semua. Kemudian bagaimana caranya? Perhatikan dan praktikkan langkah-langkah berikut ini. Silakan. Tentukan titik, ya. Titik kita tentukan, anak-anak tentukan 5 meter atau 8 meter. Kemudian yang kedua, letakkan 5 bola atau batu atau bendera. Pada titik B, berlarilah dari titik A menuju ke titik B untuk mengambil bola. Letakkan bola tersebut pada titik A. Lakukan langkah tersebut hingga kelima atau ke-8 bola berpindah ke titik A. Dalam bimbingan gurumu khusus kepada guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD 7 Rambang ya. Lanjut. Mari kita lakukan, mari anak-anak lakukan. Mari memindahkan bola bersama teman sekelasmu. Khususnya kelas 5, mintalah pendampingan gurumu. Saya siap mendampingi dalam melakukan permainan. Bandingkan denyut nadi antara latihan sebelum latihan dan denyut nadi setelah latihan. Lakukan secara teratur agar daya tahan jantungmu meningkat. Mari kita lihat video siswa kelas 5 ya, bermain memindahkan bola. Selamat menyaksikan. Satu, dua, tiga. Terus sampai 5. 1-5 terus. 1 lagi, wah ketinggalan. Tidak boleh dilempar. Iya. Nanti minggir itu. 1, 2, 3. Ambil 1. Pindahkan ke sana tempat tadi.
Terus. 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 Bareng itu udah cukup. Kita kembali dengan materi berikut ini. Kita tetap semangat, ya, tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya dan akan saya jelaskan. Kemudian kita praktekkan nanti. Nah, kita lanjut. Kemudian pelajaran berikutnya, lompat tali. Pernah nggak anak-anak bermain lompat tali? Jika pernah bermain lompat tali, sangat mengasihkan. Bukan amati dan peragakan lompat tali sebagai gambar 5 titik. Nah, kita peragakan bersama. Lakukan dengan teratur setiap hari agar daya tahan jantung meningkat. Bandingkan gerakanmu dengan gerakan temanmu, ya, 1 ruang. Kemudian nanti kita praktekkan, kita lihat prakteknya, ya. Ini ya, diperhatikan. Mari kita lihat video berikut ini, ya. Kita lanjut. Terus. Itu satu-satu, yang satunya itu. Jangan ditarik, dikendorkan. Mutarnya. Nah, jangan ditarik, yang muter, kendorkan. Lagi syuting. Jangan ditarik, jangan gini, mutar gini, tetap gini. Pasang dua orang pasang. Sana. Dari dengkul dulu. Geser sana. Nah. Lompat. Sana, yang lain baris sana. Yang lain sana, gantian. Sana. Ada, biasa aja. Terus, lompat. Terus, muter sana. Terus, enggak, pinggang, naik pinggang. Yang pertama tadi mana? Mundur. Mundur. Biasa gitu. No, gitu. Enggak. Ya, terus. Ulang belakang, mundur, mundur di belakangnya. 1, terus. Ya nanti giliran makanya. Gantian, megang, gantian. Nah, lompatnya dulu kan ini lompatnya. Ya, lanjut 1, ayo. Gini. Ya, terus. Iya. Jangan salto, enggak boleh. Iya kan pinggang. Udah, laju.
Nggak usah pakai salto-saltuan nanti itu. Terus. Nah, jaga jaraknya. Lagi. 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 Bingung dia. Lagi, ya. Awas, hati-hati. Nah, terus. Habis yang pertama, 2 lagi. Naik. Kelek. Nah. Lompatnya gini. Ya. Mundur lagi sana. Sana. Ayo. Gini, dahulukan satu kaki. Ayo. Dahulukan satu kaki. Ayo. Satu kaki. Dahulukan satu kaki gini lompat. Lompatnya miring. Gini. Tapi lompat ya. Coba. Coba lagi. Kita lanjut. Masih kata-kata tetap semangat dan mantap dari Pak Matohari SPD selaku guru olahraga Juram. Kemudian untuk berikutnya kita menjelaskan sedikit lari mani lapang. Itu amatilah anak-anak pada gambar berikut apa yang dilakukan anak-anak seperti gambar menunjukkan anak-anak sedang jogging berlari bersama teman, dapat menunjukkan rasa kebersamaan dan sportivitas. Ya. Selanjutnya, sebelum kita berlari, kamu melakukan pemanasan dan perenggangan otot. Pemanasan dapat mencegah cedera saat berlari mengelilingi lapangan, dapat meningkatkan daya tahan jantung. Kegiatan tersebut juga memperkuat otot. Tapi start berlari, kamu perlu memperhatikan tips sebagai berikut. Sesuaikan kecepatan berlari dengan kemampuan napasmu. Kemudian jika napasmu tidak dapat mengimbangi kecepatan lari, sebaiknya turunkan kecepatannya ini. Tindakan ini dilakukan sambil mengatur napas. Jika pengaturan napas kembali, kamu dapat meningkatkan kecepatan berlari. Latihan interval adalah sistem latihan yang diselingi interval berupa masa istirahat. Latihan digunakan untuk mengukur daya tahan tubuh. Ya. Kemudian daya tahan jantung tadi. Dalam latihan interval, kamu perlu memperhatikan faktor-faktor berikut: lama latihan, beban, intensitas latihan, mengulang latihan, repetisi, masa istirahat setiap latihan. Bagaimana caranya melakukan interval? Kamu dapat menelusuri interval internet atau membaca buku bacaan menentukan informasi tentang interval dengan tanggung jawab. Catatlah informasi yang penting kamu temukan berkaitan dengan latihan interval. Catat pula langkah-langkah dalam latihan interval, bandingkan dengan langkah-langkah berikut. Tentukan beberapa pos latihan.
Setiap pos latihan, tingkat kesulitan pos dan lari di tempat dengan cepat selama 1 menit. Pos B duduk berdiri lompat, kemudian sebanyak 8 kali. Pos B lari angka 8 dengan jarak 5 meter. Pos B lari dan setiap perpindahan pos selama 30-60 detik telah melewati akhir pos. Selama 5 menit. Nah, kegiatan diulang sebanyak 2 kali. Ya, kita lanjut. Tahukah kamu tips menjaga kesehatan jantung? Mengonsumsi makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat. 3, mengurangi mengonsumsi lemak jenuh yang membentuk kolesterol berlebihan. Mencakupi waktu tidur sehari agar kondisi arteri baik. Kelima, menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak rusak. 6, menghindari diabetes yang berakibat terkena penyakit jantung. Melakukan olahraga sehat atau dan disiplin. Anak-anak dalam menjaga kesehatan jantung kita tidak perlu melakukan semua tips tersebut. 2 atau 3 tips yang dilakukan atau disiplin sangat berperan mengurangi terkena penyakit jantung. Jangan tunda untuk memiliki tubuh sehat. Mari kita praktekkan lari mengelilingi lapangan. Demikian, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Mana yang laki-laki? Kenapa nggak ada? Lencang depan, gerak. Oh, langsung main bola. Tegak, gerak. Perhatikan, lari dulu jogging ke sana. Sini putar wae. 1 putaran nih. Sekarang. Lanjut. Mulai. 2 baris lah, 2 baris. 2 biar bagus. Mulai nanti muter sini lagi. Terus. Sini. Udah. Karetnya tadi ambil. Karetnya tadi ambil. Karetnya tadi ambil. Permainan reaksi, ya, reaksi. Anak-anak ketahui apa itu permainan reaksi. Salah satu bentuk permainan reaksi adalah lari halang bintang bersama teman. Lakukan penelusuran internet, menonton video, lari halang bintang cepat dan catatlah, cermati dan catat informasi, baik itu dari video tersebut, bahkan video ini, kemudian meningkatkan daya tahan jantung paru-paru, dan setelah itu menonton tersebut, apakah teman-teman mau melakukan latihan lari halang bintang, lakukan latihan ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Mintalah bimbingan guru dalam melakukan latihan ini.
Setelah melakukan lari halang lintang, kamu dapat melakukan lari reaksi. Meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan jantung. Apakah yang maksud lari reaksi? Reaksi memadukan gerak lari, jalan, dan lari cepat dengan mengelilingi lapangan, dan ini dapat kamu lakukan sesuai gambar berikutnya. Ya. Nanti sebelum bikinlah garis 4 ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Beri tanda bendera warna pada ujungnya. Berlarilah bersama temanmu mengelilingi lapangan yang telah ditentukan. Kamu harus memperhatikan apa-apa dari guru, apa yang diberikan guru sebagai berikut. Bunyi fluid kali berjalan, bunyi fluid kali 2 kali lari pelan, bunyi fluid 3 kali lari cepat, bunyi fluid panjang berhenti. Ya, nah, perhatikan gambarnya. Kemudian akan kita coba latihan di lapangan. Ayo kita lakukan praktik langkah tersebut dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat khususnya di pendidikan olahraga jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian kita bagi kelompok, kita berdiskusi. Kemudian setelah kita beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung, latihan tersebut dapat dilakukan secara teratur, bertanggung jawab agar menyenangkan. Mendapat praktik latihan ini di alam terbuka, contohnya di daerah pedesaan atau pegunungan, khususnya di sekolah SDN 7 Rambang